Nah, hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan. Saya berharap Bapak Ibu di minggu-minggu ini kita masuk di mana bulan melankolisnya Tuhan. Tahu ya, melankolis tahu ya. Kan ada 4 karakter manusia. Yang pertama sanguin, yang kedua kolerik, yang ketiga melankolis, yang keempat plekmatik. Apa itu Pak? Kalau kolerik itu orang itu kemauannya besar. Pokoknya gue udah mau. Maunya dia ya udah maunya. Gak bisa dibilangin. Oh gak boleh, dia tetap maju. Kalau yang sanguin itu suka ketawa-ketawa sendiri itu. Bukan tapi humoris ceritanya. Lalu yang plekmatik itu yang lamban. Jadi sudah terjadi kebakaran di rumah nih, kebakaran gitu kan. Kalau sama orang plekmatik, tenang, aman. Lalu melankolik, itu orang yang mewek. Ada masalah sedikit pokoknya dia nangis. Nah ini banyakkan di ibu-ibu. Itu Tuhan memang kasih kita karakter seperti itu. Hari ini kita belajar satu kebenaran firman Tuhan tentang maka menangislah Yesus. Ini orang ini bingung juga. Tuhannya orang Kristen kok aneh. Kenapa aneh? Karena Tuhannya orang Kristen menangis. Saya balik nanya dia, kalau Tuhan kamu bisa menangis enggak? Enggak. Oh berarti dia bukan Tuhan. Karena Tuhan orang Kristen bisa menangis. Ya kan? Karena kita diciptakan menurut gambar dan rupanya dia. Berarti kalau Tuhan kamu tidak menangis, berarti itu bukan diciptakan menurut gambar dan rupanya Tuhan. Dia datang ke dalam dunia dan dia tahu siapa kita. Kita kenal sebagai Tuhan 100% dan juga manusia 100%. Kemarin ada satu, ya kalau bilang jemaat itu jemaat ya, karena saya hampir tiap minggu, Pak ada waktu saya doain dia. Doa dulu Pak. Saya, ya kenapa Bu? Doa. Hampir tiap minggu dia di Amerika. Pak saya pingin cepat kaya Pak. Saya udah bosan miskin Pak. Doakan supaya saya cepat kaya. Saya bilang, gimana ya? Saya doain cepat kaya bagaimana ya? Ada di sini yang mau supaya kita doain cepat kaya kan? Lalu tiap minggu doain dia, saya jelasin dia tentang, dia bilang Pak saya bingung ya. Tuhannya kita itu Tuhan kok berdoa sama Tuhan. Lu kenapa dia harus datang Pak untuk gini? Saya bilang dia datang lahir sebagai manusia karena dia punya tugas, yaitu rencana dia untuk menyelamatkan manusia. Nah makanya harus dia lahir sebagai manusia. Dia datang sebagai manusia kenapa? Supaya dia punya darah. Nah, karena darah itulah yang dipakai untuk menyucikan manusia. Karena Alkitab bilang gini, hampir segala sesuatu dikuduskan dengan darah. Nah, saya hari ini tidak bahas tentang darah karena saya udah pernah bahas itu, tapi hari ini saya bahas satu tema yang diungkapkan oleh Alkitab, maka menangislah Yesus. Ya, kalau Bapak Ibu saya rasa ya, kalau kita misalnya gini ya, kayak orang tua ya, anak nangis, ya kita lu bapak sih jadi lu nggak tahu nangis, gue kan anak jadi gue nangis. Tapi kita orang tua lihat anak kita nangis, kira-kira kita sedih nggak? Sedih juga. Anak kita ngalami sakit, bila perlu kita bilang begini, sakit itu jangan ke dia, tapi saya sering kayak gitu dulu anak saya masih, kalau dia tuh panas banget, rasanya tuh kayak dia tuh lebih baik gue yang sakit daripada dia yang sakit. Ya kan kadang kita orang tua kayak gitu. Nah, Yesus pun menangis. Kau coba kita buka ayat next. Bisa?
Ayatnya di mana? Di Yohanes pasal ke-11 ayat 35. Maka menangislah Yesus. Kenapa dia menangis? Karena ini perikopnya cerita tentang Yesus menangis karena Lazarus meninggal. Yesus menangis karena Lazarus ini meninggal. Dan waktu dia sakit, Alkitab bilang, waktu dia sakit, saudaranya dia, Marta dan Maria, beri kabar kepada Tuhan Yesus. Dan Yesus dalam perjalanannya, Tuhan Yesus, dia yang engkau kasihi sakit. Nah, dia yang engkau kasihi sakit. Tapi malah Tuhan gak segera datang. Kalau kita belajar di Alkitab itu sebenarnya ada 3 jawaban doa terhadap jawaban Tuhan terhadap doa kita. Ya, tidak, dan tunggu. Ya, itu kalau kita berdoa, dia langsung tolong kita. Seperti Petrus. Hari itu dia berdoa, Tuhan tolong saya. Hari pun Tuhan tolong. Karena dia mau tenggelam. Dia mau tenggelam. Jadi mau supaya kita segera ditolong oleh Tuhan, tenggelam dulu. Itu doanya cepat. Doa yang kedua, jawaban doa yang kedua adalah tunggu. Nah ini si Lazarus ini suruh tunggu. Persoalannya adalah mati ini barang. Tunggu-tunggu sampai ini barang mati. Sakit hati enggak sama Tuhan? Kalau kita jadi Marta sama Maria, maka kan kalau baca satu perikop itu, Maria protes, Marta protes juga. Seandainya engkau ada di sini, dia pasti tidak mati. Lalu karena dia sudah mati dan sudah kubur, bukan daga kubur. Lalu orang-orang Yahudi bersama dengan dia, mereka datang. Karena inilah, saya rasa ini Lazarus ini orangnya baik. Kenapa? Banyak orang Yahudi yang berbondong-bondong temanin dia. Maria dan Marta nangis karena rasa kehilangan. Kayaknya ini keluarga bagus nih. Kakak adiknya gak berantem. Maksudnya gitu kan. Kakak adiknya ini baik ini ya. Hubungannya baik. Koko cici cecetnya ini baik ini kayaknya. Jadi Lazarus ini kayaknya orangnya suka menolong. Jadi merasa kehilangan. Lalu tetangga-tetangganya orang-orang Yahudi sekitarnya kayaknya merasa dampaknya dari Lazarus. Karena Yesus melihat kesedihan daripada Maria dan Marta, kesedihan daripada orang-orang yang mengikutinya, maka kita bilang, maka masuklah hatinya. Lalu dia menangis. Pak Antoni Chang kemarin ngomong di sini ya, kalau dia menangis berpengaruh kepada, ada teman saya, untuk urusan menangis, dia harus berobat ke Singapura. Sebulan sekali dia harus ke Singapura, buat supaya matanya keluar air mata. Coba kita lihat intronya sedikit tentang pentingnya kita harus menangis. Next, berikut. Menangis ini penting. Nangis itu penting, saudara. Kadang air mata itu penting. Penting gak air mata? Penting. Masalah itu Tuhan izinkan terjadi supaya kita punya air mata. Nah, pentingnya air mata apa? Pelepasan emosional. Yang namanya kita berduka cita, yang namanya kita kehilangan. Menangis membantu melepaskan perasaan yang tertekan seperti kesedihan, kemarahan, atau frustasi. Ini bisa memberikan rasa kelegaan dan membantu seorang merasa lebih baik setelahnya. Kalau kita pergi ke konseling kan kayak gitu. Lu cerita aja, kesedihan lu seperti apa. Nangis. Supaya apa? Waktu kadang-kala ada orang yang mungkin selesai dia nangis. Rasanya lega. Ya, yang kedua, menciptakan dengan menangis, maka ada orang lain juga yang turut merasakan kesedihan kita. Dan yang ketiga, ternyata menangis itu membuat mental kita sehat. Jadi orang kalau ada masalah nggak nangis-nangis, nah hati-hati tuh mentalnya mulai terganggu.
Nangis. Ya nangis aja. Wow, lu cowok kok nangis, ya gak apa-apa. Lu cewek bolehlah nangis. Buktinya Yesus saja nangis. Dia cowok bukan? Cowok, nangis. Dia Tuhan bukan? Dia Tuhan, kok nangis? Cengeng bener Tuhan ini. Nangis saja. Nah, kenapa Tuhan Yesus menangis? Kenapa Tuhan Yesus menangis? Nah ini yang saya mau sampaikan kepada kita. Saya rasa kalau jamaah waktunya cukup ya. Dalam Alkitab ada catat 2 kali Yesus menangis. Sebenarnya ada 3 kali. Waktu di Taman Getsemani. Tapi saya cari-cari di situ kata menangis yang gak ada. Adanya cuma kata sedih. Orang sedih nangis gak? Nangis ya, sedih juga nangis. Nah, tapi saya hari ini saya sampai 3 kali bisa-bisa waktunya lama. Jadi saya pikir 2 kali kita temukan Yesus itu menangis. Yang pertama, Yohanes pasal 11 ayat 35, maka menangislah Yesus. Berikutnya, next. Nah, kenapa Yesus menangis? Karena begini saudara. Yang pertama adalah kasih dan persahabatan. Ada satu hubungan yang erat antara Yesus, Maria dan Marta. Maka dikatakan di sini, hubungan pribadi. Lazarus adalah sahabat dekat Yesus dan kematian Lazarus pasti memberikan dampak emosional yang mendalam. Yesus merasakan kesedihan karena kehilangan teman yang dekat sangat berharga baginya. Ayat kelima, Yesus memang mengasihi Maria, Marta dan ini alasannya. Dia menangis karena dia dekat dengan keluarga ini. Dia menangis karena dia mengasihi keluarga ini. Kalau baca di Alkitab ya, kita berulang kali Maria dan Marta itu hubungannya kayak dekat banget dengan Yesus. Kemana-mana Yesus pergi. Setelah ini ayat Yohanes 11, Yohanes 12 juga mereka ngundang setelah selesai kematian Lazarus. Lalu satu kejadian juga mereka mengundang. Maria dan Marta juga ada di sana. Nah, menangis karena ada hubungan yang erat dengan Yesus pun kadangkala sedih melihat kita. Saking bilang ini anak baik banget. Ini anak setia banget. Ini anak rajin banget. Ini anak beribadahnya bagus. Ini anak rajin dalam rohaninya dalam membaca Alkitab. Ini anak setia banget sama saya. Tapi ini anak mengalami masalah. Ini anak sedih sekali karena ada masalah itu. Sebagai Tuhan pun dia turut merasakan kesedihan kita. Ya, kita sudah kadang-kadang pikir gini kan, saya sudah setia, apakah dia terasa tidak kesedihan saya? Saya dekat dengan dia. Cara dekat dengan dia apa? Baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, beribadah, berdoa, itu kan dekat dengan dia. Tapi yang namanya masalah tetap ada datang. Kedukaan itu datang. Perpisahan itu harus terjadi. Tapi orang yang dekat dengan Tuhan, apakah Tuhan tidak merasakan? Merasakan. Waktu kita bersedih, dia pun ikut sedih. Amin ya. Tanam kita baik-baik di pikiran kita bahwa dia itu Alkitab bilang turut merasakan kelemahan kita. Yang kedua, dia menangis akibat bukan karena hanya hubungan yang dekat, tapi dia menangis karena akibat daripada dosa manusia harus mati. Kalau seandainya manusia tidak jatuh dalam dosa, tidak ada kematian. Pada waktu engkau memakannya, pada waktu itu juga engkau akan mati. Jadi kematian itu, Yesus menangis karena akibat daripada dosa itu, manusia harus melalui kematian. Siapa di sini yang gak bisa lewat kematian? Ada manusia di dunia ini yang tidak bisa melewati kematian? Ada gak? Hah?
Ada siapa? Ada dua orang. Siapa? Elia dan Henok. Ya kan? Elia dan Henok. Tapi apakah mereka tidak mati? Wahyu mencatat, mereka nanti mati juga. Mereka akan nanti kembali ke dunia ini. Di akhir zaman, mereka akan mengalami yang namanya kematian juga. Akibat daripada dosa, manusia harus mengalami kematian. Yesus menangis tentang akibat daripada dosa itu. Mati secara apa? Mati secara rohani dan juga mati secara fisik. Dosa membuat kita mati secara rohani, dosa membuat kita juga mati secara fisik. Pada waktu engkau memakannya, pastilah engkau mati. Pertanyaan kita adalah, waktu Adam dan Hawa makan buah itu sudah mati belum? Enggak mati secara fisik, tapi rohani udah mati belum? Mati. Kenapa matinya? Karena mereka putus hubungan dengan Tuhan. Tadinya mereka bisa komunikasi dengan Tuhan dengan baik. Tadinya hubungan mereka dengan Tuhan sangat baik. Tapi karena akibat daripada dosa, mereka hubungannya dengan Tuhan terganggu. Salah satu orang yang hubungannya Tuhan terganggu dan depresi dan stres adalah di Mazmur pasal yang ke-42. Berapa lama lagi engkau, hai jiwaku, dikhotbah kepada dirinya. Kenapa engkau gelisah? Kenapa engkau stres? Kalau baca di Mazmur pasal 42, Bapak Ibu temukan salah satu penyebab utama pemazmur itu mengalami depresi dan stres. Kenapa? Karena hubungannya dengan Tuhan terganggu. Amin ya? Amin? Ya, ini saudara, akibat daripada dosa. Maka kan kalau yang ikut kelas pra-baptis, saya selalu akibat daripada dosa manusia terputus dari. Manusia kehilangan kemuliaan Allah. Manusia tidak lagi memiliki ruang untuk memperbaiki dirinya. Tapi lewat Yesus manusia punya ruang itu. Dia datang, dia menangis karena dosa. Tapi lewat dia dosa kita, kematian tidak menakutkan lagi. Saya pernah khotbah di kedukaan yang kemarin si Jeffrey. Kematian di dalam Tuhan setelah Yesus tidak menakutkan. Sebelum Yesus itu menakutkan. Ya, karena sebelum Yesus yang mereka ngandung di bangsa Yahudi adalah tidak ada kebangkitan. Kalau teman-teman kita di kepercayaan yang lain, kalau kita mati kita nanti menjelma menjadi pohon. Iya kan? Atau jadi babi inkarnasi, kan dia gitu berarti kan. Saya baca dia jadi babi atau jadi monyet, maka kan ada sunggokong kan. Gitu. Karena dia reinkarnasi jadi kayak gitu. Kalau kita nggak kayak gitu, nanti masa tiba-tiba si Yoel reinkarnasi jadi sunggokong kan. Aneh juga kan kita kan. Nggak mungkin kan ya. Kan kita reinkarnasi. Kita nggak nganut paham itu saudara. Tadinya dia kakek-kakek yang sudah keriput tua tapi reinkarnasi dari jadi seorang yang atletis gitu kan. Nah itu juga aneh juga kan. Enggak kayak gitu. Tapi kita akan dibangkitkan. Amin. Yang ketiga, kenapa Yesus nangis? Yang ketiga adalah Yesus menangis karena ketidakpercayaan dan keraguan daripada orang-orang sekitarnya. Bapak Ibu baca di ayat yang ke-30, tetapi beberapa orang diantaranya berkata, ia yang memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Ragu mereka saudara. Di antara mereka itu ada yang ragu. Kira-kira nih ya. Dia kan pernah tuh orang buta itu, pernah dia kasih terang itu mata. Kita orang Manado sama kita. Kasih terang itu mata. Kira-kira ini orang mati dia bisa nggak? Ada keraguan.
Yesus menangis karena ada keraguan. Yesus menangis karena jemaat double C Tumenten, udah gak ada lagi. Jemaat GBI double C ada keraguan. Yesus menangis karena jemaat GBI double C masih hidup dalam dosa. Ada yang sini masih berbuat dosa? Mari kita di depan sini kata Pak Gilbert foto bersama. Berarti Pak Pendetanya juga berdosa, ya kan? Foto bersama kan? Yesus menangis karena adanya keraguan. Ya, kadangkala Tuhan itu kita itu kadangkala ya, misalnya gini, misalnya kita udah sakit ya. Lalu kita berdoa, Tuhan sembuhkan saya. Tapi begitu kita melek, waktu kita berdoa itu kayaknya percaya banget. Tuhan sembuhkan saya. Lalu di doa itu kita bilang, Tuhan pasti saya sembuh. Sembuh. Begitu kita amin, kok gak sembuh-sembuh? Kira-kira gue ditolong gak ya? Kira-kira gue sembuh gak ya? Nah hampir kita sama seperti orang-orang pada zaman Tuhan Yesus juga kayak gitu. Mereka juga ragu. Amin ya. Ya ragu boleh lah. Maksudnya kita masih manusia, kita ragu boleh. Tapi tidak boleh hidup dalam keraguan. Ya apa-apa dia ragu, apa-apa dia bimbang, apa-apa kira-kira bisa enggak ya, kira-kira Bapak Ibu hidup dengan orang yang bimbang dan ragu. Mau belok ke kiri, jangan ke kiri. Ya kan? Nanti macet. Mau belok ke kanan, jangan ke kanan. Sama istri saya, lu sama-sama belok aja dulu. Enggak usah ragu-ragu. Nanti macet baru kita pikirin. Belok aja dulu, jangan ragu-ragu. Nah, hidup itu kayak gitu. Jalannya aja dulu. Jangan ragu-ragu dan bimbang. Nanti dengan sendirinya ketemu. Kalau kita ragu dan bimbang, sama seperti ada orang di Manado naik angkot, oma-oma. Oma-oma ya. Oma. Maaf oma. Kita di Manado. Jadi dia naik angkot, dia mau turun. Dia bilang sama si supir, Pak, turun, kita mau ke belet, ke toilet. Ah, itu cuma perasaan oma. Turun sudah Pak supir, kita. Ah, itu cuma perasaan oma. Omanya nggak ragu-ragu, Pak supirnya yang ragu-ragu. Kenapa? Itu kan perasaan oma. Tiba-tiba di toilet, di angkot bau. Oma sudah. Ah, itu cuma perasaan Pak supir. Ah, itu cuma perasaan Pak supir. Saya kan tidak. Jangan ragu-ragu. Turunin. Kan ada kepastian. Teman saya bilang begini. Pernah di Manado dia bilang gini. Dia mau jalan begini. Ada lihat barang itu kan. Dia udah lewat. Ih, itu emas. Dia udah lewat ke sana. Ah, bukan itu tai. Kata dia. Dia balik lagi gitu. Ah, itu emas. Tapi di sini ragu-ragu. Maju lagi. Tai kote. Tapi di jalan berapa langkah. Itu emas. Emas gitu. Lalu dia saking itu. Tai kote. Orang ragu-ragu kayak gitu saudara. Dia mau maju, oh gak mungkin, mundur lagi. Dia mau maju, oh gak mungkin kayaknya gini. Nah dapat cong. Namanya pilih pasangan juga gitu, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Saya waktu bilang sama dia, gue suka lu. Gak ragu, gue pasti. Tegas. Dia yang ragu-ragu. Kan kita beda keyakinan. Ya kan? Saya yakin saya dapat dia tidak yakin saya menikah dengan dia. Pilih pasangan gak boleh ragu-ragu. Teman saya, teman istri juga, pacaran 10 tahun. Tapi menikah dengan orang lain.
Nah kan jadi bingung. Sudah 10 tahun, udah berapa banyak duit yang sudah dikeluarin. Ya kan Daniel ya? Kita pacaran 10 tahun. Saya sampai dijadiin ini saudara, dijadiin mata-mata saudara. Kem, tolong saya dulu. Kenapa? Kita cek dia dulu, lihat dia. Dia itu bilang ke kantor. Tapi kita udah coba lihat dari jauh dia ke kantor apa enggak. Pendeta diajak kayak gitu saudara. Pendeta diajak kayak gitu. Gue bilang, aduh gimana ya. Gue mau tolak karena dia teman baik. Jadi ya udah kita. Tuh kan Kem, gue bilang juga apa. Dia ke kantor. Yang kan gue bilang juga ke kantor. Perasaan lu aja yang bilang dia gak ke kantor. Dia pergi ke ini, dia pergi ke ini. Perasaan, gue bilang dia ke kantor. Amin ya. Jangan ragu-ragu. Kalau sudah yakin, halalkan segera. Kalau sudah yakin, tetapkan. Maksud saya jangan ragu-ragu tentang memilih pasangan. Saya itu selalu tolak ukurnya gini. Saya itu tolak ukurnya itu, selalu saya tolak ukurnya gini. Misalnya jawaban pertama itu adalah itu sumber aslinya. Jawaban yang kedua dan tiga itu biasanya keraguan. Misalnya kita nanya, saya sama istri, kita pergi ke Matahari atau manalah beli baju. Ini cocok apa enggak? Kalau saya pribadi ya, saya langsung bilang begini, itu cocok. Tapi dia, enggak cocok yang ini. Habis dia beli nih sampai di rumah. Tadi kayaknya bagus yang tadi itu bilang. Nah saudara, itu kira-kira kita jadi orang nangis gak? Nangis saudara. Yesus menangis karena keraguan-raguan itu. Yang jelas-jelas mereka melihat dia pernah memelekkan mata orang buta tanpa operasi. Tapi orang buta bisa melihat. Masakah dia tidak sanggup membangkitkan orang mati? Amin. Dia pernah berkata kepada badai itu, diam. Badainya diam. Masakah orang mati ragu? Kadang-kala tuh Tuhan izinkan persoalan itu terjadi di sisi ini yang membuat kita supaya kita berkata begini, masih setiakah kita terhadap perkataan Tuhan atau tidak? Yang berikutnya, yang keempat. Ya, yang keempat. Yesus menangis karena panggilan untuk percaya. Dia menangis. Banyak di antara orang Yahudi yang datang melawat Maria dan menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus, percaya kepadanya. Yesus menangis karena ada begitu banyak orang yang setelah mendengar kebenaran firman Tuhan, melihat dan menyaksikannya sendiri, mereka bertobat. Percaya kepada Tuhan. Dia menangis karena dia melihat satu kemenangan. Satu keberhasilan bahwa apa yang selama ini dikerjakan itu ternyata berhasil. Tangisan kemenangan, tangisan sukacita, tangisan bahagia. Kadang-kadang kita kayak gitu kan. Ada satu tangisan yang memang tangisannya bukan karena kita lagi susah, enggak. Nangis karena memang kita dapat lotre. Jemaat kita di Amerika, Pak, saya udah beli lotre, udah kalah Pak. Boleh gak ya Pak ya saya orang Kristen pasang lotre Pak? Saya bilang hati nuranimu lah yang berbicara. Nanti kalau saya larang kan lu udah beli. Kalau lu gak beli, duit udah keluar, kan lu pasti taruh dong. Hati nuranimu lah yang berbicara. Ya kan? Gak mungkin Pak Pendeta diajak kompromi. Udah tahu jawabannya kan? Udah tahu jawabannya. Jadi hati, kalah Pak, habis Pak tolong supaya saya cepat kaya. Yesus mau supaya kita sungguh-sungguh bertobat dari setiap perilaku kehidupan kita. Itu maunya Yesus menangis itu karena itu. Yang kedua, menangis yang kedua adalah saudara di Lukas pasal 19 ayat 41. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, menangislah ia.
Tadi Yesus menangis di sebuah keluarga. Dan keluarga ini pun dekat dengan Yesus. Sekarang Yesus menangis, tapi tentang sebuah kota. Apa urusannya Pak sama saya? Ngapain gue nangisin Indonesia? Ngapain gue nangisi lingkungan saya? Ngapain gue nangisi orang lain? Diri gue sendiri juga susah. Ya kan? Tapi Yesus memberikan satu teladan. Dia melihat kota Yerusalem. Nangis dia. Kota tempat kelahirannya Yesus menangis. Tempat yang dia main petak umpet. Dia main gergaji kayu. Dia main apalagi sama teman-teman seangkatannya. Kota itu dia lihat, dia menangis. Terhadap kota itu Yesus menangis. Ketika Yesus naik ke surga, Yesus bilang begini. Karena itu pergilah, jadikanlah menjadi saksi. Pertama-tama di Yerusalem. Ini kan aneh kan. Kota itu ditangisi oleh Tuhan. Tapi kota itu ketika dia terangkat ke surga. Kota itu diulangin lagi. Tapi disampaikan kepada murid-muridnya. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Mulai dari Yerusalem. Apa itu Yerusalem? Yerusalem adalah orang yang dekat dengan kita. Pertama-tama mulai dari lingkungan. Alkitab bilang, berdoalah bagi kota tempat di mana kamu ditempatkan. Karena kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraan kamu juga. Berdoalah buat Indonesia. Karena Indonesia diberkati, kau juga diberkati. Dolar 17.000, kita tetap diberkati. Amin. Sahamnya mau anjlok bagaimanapun, saya tidak pusing karena saya tidak punya saham. Dolarnya 17.000, 18.000, bagaimanapun, ya gue gak pusing, orang gue gak punya dolar. Ya kan? Tapi kita tetap mendoakan Indonesia. Amin. Nah, kenapa Yesus menangis kota Yerusalem? Karena kesedihannya atas penolakan mereka tentang Yesus. Yesus menangis karena mereka menolak Yesus. Ya, kita ini saudara, Yerusalem itu yang orang-orang yang terdekat dengan kita. Seorang nabi dihargai di mana-mana, tapi di kotanya sendiri tidak dihargai. Makanya saya gak mau pulang Kupang. Gue di Jakarta saja sudah, gue gak mau pulang Kupang. Kenapa Yesus sendiri Yerusalem tidak dihargai? Bahkan di Yerusalem nabi-nabinya dibunuh. Gue takut pulang Kupang, gue dibunuh. Waktu saya bawa dia sama anak saya Erik masih kecil ke sana, gue bilang hati-hati nih. Ini keluarga sekalipun, tapi jangan sembarang makan. Gue dari itu kan, jangan sembarang makan. Kenapa? Dia nggak mau tahu, lu keluarga kayak apa kayak orang adik kandungnya sendiri disikat sama dia. Pakai ilmunya kan, disikat sama dia. Habis itu dia datang, dia bawa penawarnya. Maka dia bilang sama adiknya, percaya jangan Yesus lu, percaya sama gua. Ilmu gue lebih hebat daripada Yesus lu. Itu manipulasi daripada setan. Nah, mereka menolak tentang keselamatan. Mereka mengeraskan hatinya. Itulah yang membuat Tuhan menangis. Ada begitu banyak orang yang mungkin kita juga seperti Tuhan. Kita sedih memberitakan firman Tuhan. Ayo percaya Tuhan. Ayo terima Tuhan. Tapi mereka keras hatinya. Itulah yang membuat Tuhan sedih. Saya rasa itu pun kita. Kadang-kala kita bergumul dan berdoa buat keluarga kita, orang terdekat kita. Sudah cucur air mata dengan luar biasa. Saya berseru siang dan malam supaya mereka bertobat, tapi dia tidak bertobat-tobat.
Amin. Tapi hari ini saya mau katakan kepada kita, Yesus tahu itu. Yerusalem kita, orang terdekat dengan kita, tetap kita mendoakannya. Yesus menangis. Alkitab bilang begini, orang berjalan maju mencucurkan air mata, pasti pulang membawa berkas-berkas. Yang kedua, berikutnya, yang kedua adalah Yesus menangis terhadap Yerusalem karena kesedihan atas penolakannya. Ayat 44 ya, ini ayat 44-nya. Karena engkau tidak mengetahui saat bila mana Allah melawat mereka. Mereka tidak tahu. Sampai hari ini Yesusnya sudah terangkat ke surga. Sampai hari ini mereka tetap mengharapkan Mesias itu datang. Padahal sudah di depan mata mereka. Kalau kita pergi ke Israel, kita jangan berpikir ini orang Israel pasti percaya Tuhan. Enggak, saudara. Enggak, saudara. Enggak, saudara. Enggak semua orang Israel. Ada beberapa, tapi tidak semua orang Israel percaya Tuhan. Kenapa? Karena ini. Itulah sebabnya tuh Yesus menangis. Men ya, sama seperti kita kadang mungkin di timur sana, baik di Papua mau di manapun, kayaknya kelihatannya Kristen. Tapi belum tentu juga. Isi di dalamnya sudah lain. Mulutnya kan Kristen. Isi di dalamnya kita nggak tahu. Casingnya doang kelihatan Kristen. Ada satu datang dulu perbaiki rumah kan. Namanya Yohanes. Ya nama Yohanes Kristen bukan? Hah? Kristen dong. Yohanes gitu kan. Saya tanya dong kan Yohanes. Gak mungkin saya bilang begini. Yohanes lu sholat di mana? Gak mungkin kan. Gue gak bilang, Yohanes, lu ke wihara mana? Gak mungkin. Iya dong, Yohanes, lu di masjid mana? Kan gak mungkin. Pasti gue bilang, Yohanes, lu gereja di mana? Iya kan? Tidak om, kita sudah beda aliran. Yohanes sudah beda aliran, saudara. Sudah jadi Yudas. Karena hari ini banyak Yudas. Yudas terjadi di Indonesia. Hai Robin Onsu, kau jadi Yudas. Yudas. Karena meninggalkan Tuhan. Nolak saudara. Padahal tuh, itu udah jelas-jelas. Bukan hanya jelas-jelas. Orang sudah terima Tuhan dengan jelas-jelas. Anugerahnya dia dapat dengan jelas-jelas. Dia sudah dibaptis terima Tuhan. Tapi dia berbalik dan menyangkal Tuhan. Ibrani bilang, orang seperti ini gak usah didoakan. Misalnya ada orang yang sudah murtad, lalu Pak tolong doakan supaya dia berbalik. Kita bilang dia udah salibkan Tuhan sudah 2 kali. Ngapain kamu doakan dia? Maka kan di Alkitab kelas Prabaptis saya tersinggung. Kita sudah terima Tuhan Yesus, kita sudah percaya Tuhan Yesus. Bisakah kita berbuat dosa? Masih bisa, iya. Tapi ada dosa yang mendatangkan maut dan ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Dosa yang mendatangkan maut apa? Dosa yang mendatangkan maut adalah dia sudah mengenal Tuhan, mengucap kebaikan Tuhan. Tapi dia meninggalkan itu dan dia menyalibkan Yesus yang kedua kali. Itu disebut dengan murtad. Dia di seberang sana bilang kita murtad. Gue di sebelah sini bilang dia murtad. Mari kita murtad-murtadan. Bisa ya. Khotbah begini ini pasti ramai di channel saya. Dia ramai dia bilang gitu. Singgung bilang begini. Ayo podcast sama Donditan. Suruh Donditannya ke sini. Ayo podcast. Ayo logging. Suruh lu yang login dulu baru gue jelasin lu. Karena selalu saya bilang. Silakan lu masuk dulu baru gue jelasin. Kalau lu belum masuk gue gak bisa jelasin. Karena gue jelasin lu tentang siapa Tuhannya saya. Tuhan kita beda. Tuhan lu muncul di abad yang ke-7. Tuhan saya sudah abad 1. Sebelum abad-abad dia sudah ada duluan. Tuhan lu muncul di abad yang yang ke-7. Yang gak jelas sumbernya dari mana. Sebutannya dari mana. Tuhan lu, Isa lu anaknya siapa, Isa gue anaknya siapa. Kan beda jauh banget. Tapi di cocokologi dan beda anehnya orang Indonesia, orang-orang kita nggak tahu kebenaran firman Tuhan, kita oh iya sama ya, oh iya. Nggak, manipulasi. Oke, berikutnya next, saya cepat tinggal berapa menit lagi. Yang kedua, penderitaan yang akan datang. Nih saya
Nanti satu ayat, nanti saya buka ayat ini yang sedang terjadi di Israel itu. Ini ayat ternyata saya waktu baca ini ayat, ternyata ini ayat sudah sedang tergenapi di bangsa Israel. Ramalan atau atas penghukuman penderitaan yang akan datang. Jadi Yesus menangis karena ada satu penderitaan yang akan datang yang akan dihadapi oleh bangsa Israel. Tadi saya di mobil dengan adik persaing. Ketika penderitaan itu datang, Tuhan izinkan bait Allah harus dirobohkan. Tuhan izinkan untuk perkakas-perkakasnya dibakar. Bapak Ibu pernah berpikir enggak di mana itu tabut Allah? Pernah kita pikir gitu enggak? Kan itu perkakas yang itu kan yang sakral pada zaman itu kan. Di mana itu? Itu ternyata Bapak Ibu tahu enggak? Waktu tahun 70 sebelum Masehi, Tuhan izinkan satu raja namanya Jenderal Titus. Dia menguasai Yerusalem dan dia menghancurkan bait Allah. Bukan saja bait Allah, imam-imamnya dibakar, sarana-sarananya dihancurin. Jadi kemungkinan besar tabut perjanjian Allah itu mereka bakar dan hancurkan. Dan itulah yang digenapi oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus bilang begini, akan datang ketika dia mati di atas kayu salib, bait Allah terbelah menjadi dua. Dan bait Allah itu sudah tidak lagi menjadi objek. Kalau dulu kan kita mesti berdoa kiblat ke bait Allah. Sekarang sudah tidak lagi. Kiblatnya cuma bilang begini, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, berikutnya. Next. Nah, ini nih, saya tadi singgung ayat ini, ayat 43 nih. Yesaya, Lukas pasal yang ke-19 ayat 4. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu. Sekarang kubunya kan banyak kan. Ada kubu Houthi, ada kubu Hamas, ada kubu mana lagi? Libanon. Lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Ini bukan jurusan Manalu ya. Ini jurusan. Karena ada teman. Siapa namanya? Jurusan. Wih. Marganya Manalu. Kan saya jadi bingung. Oh, adiknya siapa? Adiknya namanya Terminal. Terminal mana? Terminal Manalu. Kan jadi aku juga bingung. Teman-teman kita. Saya kan di Semarang kan. Datang kan dia dibawa. Kenalan gitu kan. Kem itu anak STT. Anak dari Batak, ya kita kenalan gitu. Siapa namanya? Jurusan. Ya kan? Marga apa? Manalu. Nah lu, jurusan Manalu. Nah adiknya, kakak adik. Adiknya apa namanya? Terminal. Nah lu, jurusan Manalu, terminal Manalu. Kan jadi, ya kan? Nah, tapi itulah saya teman-teman kita di Sumatera, mereka gitu. Saya dari Kupang datang itu, kita orang Kupang juga bingung kan. Pikirnya gagah-gagahan. Namanya apa? Bulldozer. Ya kan kita juga bingung kan. Namanya siapa? Ya kita Kupang juga pikir bercanda kan di anak perkenal. Dia berkenal helikopter. Daripada dia lebih besar kan. Lebih di atas kan, lu bulldozer gue helikopter, gagah-gagahan. Tahu-taunya bukan, dia nama benar, nama bulldozer. Nah itu karena dia ternyata budayanya kalau dia misalnya lahir anaknya, saya nanya kan, lahir anaknya dia lihat, misalnya lahir anaknya, lalu dia lihat bulldozer, dia kasih nama bulldozer. Ya Bu ya, kalau nggak salah Yoel ya, dia misalnya lahir anaknya, dia lihat terminal ya, dia kasih nama terminal. Dia lihat anaknya gitu, dia kasih nama. Teman-teman di Dayak juga kayak gitu. Penguin, dia lihat burung penguin. Saya nanya dia gitu, dia Pak Penguin itu panglima burung. Dia yang tembak saya pakai ilmunya dia. Jadi saya baptis dia pakai lumpur-lumpur itu. Saya pernah. Oke, berikutnya next. Jadi akan datang panggilan untuk bertobat. Yesus menangis karena tiap-tiap hari ia mengajar di bait Allah.
imam kepala dan ahli Taurat, serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha membinasakan dia. Bayangkan. Ini orangku, mereka tidak mengerti tentang anugerah Tuhan. Mereka diajarin tentang anugerah Tuhan. Tapi mereka tetap berusaha membunuhnya. Itu sakit. Kenapa? Ini kota saya. Ini orang saya. Ini orang terdekat. Hari ini kita boleh lihat bagaimana Tuhan menangis. Dia sayang kepada kita. Dia mau kita pun berbalik dekat dengan dia. Kesimpulannya begini, saudara. Kesimpulannya begini. Yang pertama kita simpulkan begini, saudara. Menangisnya Yesus ketika Lazarus meninggal mencerminkan kasihnya yang mendalam. Kepekaan terhadap kesedihan manusia dan hubungan personal yang erat dengan Lazarus serta keluarga. Dia menangis karena dia dekat banget dengan keluarga. Yesus kadang pun merasakan kesedihan kita karena kita dekat dengan dia. Dia pun dekat dengan kita. Amin. Yang kedua, kesimpulan yang kedua adalah dia menangis karena ini adalah peringatan bagi kita semua tentang pentingnya mengenal dan menerima anugerah. Pentingnya kita tahu tentang anugerah keselamatan. Akan datang masanya seperti Nuh, pintunya sudah tutup. Akan datang masanya kita tidak bebas lagi beribadah. Akan datang masanya kita sudah tidak lagi punya kesempatan untuk berdoa dan beribadah. Seperti Korea Utara. Bersyukur di Indonesia masih pas kita kesempatan. Bersyukur hotel ini masih punya kesempatan kita beribadah. Akan datang masanya semua yang kita lakukan ini akan tertutup. Tapi waktu kita itu sudah tertutup, kita sudah taruh itu semua dalam hidup kita. Amin. Anugerah itu akan berakhir, tapi ketika anugerah itu selesai, kita seperti keluarga Nuh, kita masuk dalam bahtera itu. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita tunduk kepala berdoa buat firman Tuhan. Terpujilah namamu Bapa kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini kebenaran firman-Mu. Engkau sungguh merasakan kesedihan yang kami rasakan. Sebagai manusia Engkau turut merasakan. Engkau bukan Allah yang tidak mengerti perasaan kami, yang tidak tahu tentang kelemahan-kelemahan kami. Tapi Engkau mengerti tentang keluhan-keluhan hati kami. Engkau tahu persis apa yang menjadi keluhan hati umat-Mu, jemaat-Mu hari ini. Engkau tahu persis apa yang menjadi keluhan yang digumuli oleh gereja ini. Biarlah Tuhan tolong kami. Kau merasakan kesedihan kami. Kau merasakan. Biarlah itu menjadi kekuatan bagi kami. Kebenaran firman memerdekakan kami. Terpujilah namamu. Meteraikan itu. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.